Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rahman dari TRO 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM Digital 046. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait pulse width modulation atau PWM dan encoder motor DC2. Nah, dalam materi ini kita ada dua materi yang akan dijelaskan, yaitu prinsip pengaturan kecepatan motor DC sama sistem umpan balik atau feedback, kecepatan dan posisi. Tujuan video ini adalah untuk sebagai penugasan praktikum dasar sistem kontrol. Dan langsung aja mengenai aku, jadi aku adalah mahasiswa teknologi Universitas Diponegoro, kelas 3 dengan digit 046, belajar tentang mekatronika, elektronika, dan otomatisasi pada bidang industri. Nah, pada dosen ini akan menjelaskan terkait pulse width manipulation, PWM, dan encoder motor dari sebagai tugas mata kuliah dasar sistem kontrol. Nah, pengertian dari PWM itu apa? Jadi PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik pengaturan daya listrik dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital, bukan mengubah tegangannya. Tegangan tetap bisa 5 atau 12 volt. Yang diubah adalah duty cycle-nya. Nah, kenapa PWM digunakan? Jadi alasannya adalah yang pertama adalah efisiensi, walaupun sedikit panas, mudah diterapkan di microcontroller. Nah, cocok untuk motor DC. Nah, cara kerja PWM pada motor DC itu apa? Jadi, cara kerja motor PWM seperti yang tadi jelasin tadi, itu yang diubah bukan tegangan, akan tetapi yang diubah adalah duty cycle. Mirip seperti potensio. Jadi ketika 0% itu motor akan mati, dan kemudian ketika 50% motor akan berputar tapi dengan kecepatan sedang. Dan ketika 100% motor berputar secara maksimum. Nah, hubungan PWM dengan motor itu apa? Jadi duty cycle, ketika duty cycle-nya naik, tegangan rata-rata naik, kecepatan motor juga naik. Nah, ketika duty cycle turun, tegangan rata-rata turun, motor pun melambat. Nah, motor tidak melihat pulsa, tapi tegangan rata-rata. Nah, pengertian encoder selanjutnya adalah sensor umpan balik, feedback yang digunakan untuk mengukur kecepatan putaran, mengetahui arah putaran, menghitung jumlah putaran. Encoder 2 pin biasanya disebut incremental encoder. Nah, prinsip kerja encoder 2 pin yaitu adalah struktur encoder 2 pin, yaitu ada dua, yaitu channel A dan channel B. Kemudian, kedua sinyal berbentuk gelombang kotak square wave dan berbeda fase 90 derajat. Fungsinya adalah selisih fase membentuk arah putaran, jumlah pulsa menentukan RPM atau sudut. Nah, jika A mendahului B, maka akan searah jarum jam. Dan jika B mendahului A, akan berlawanan arah jarum jam. Nah, hubungan antara PWM dan encoder dalam sistem kontrol itu apa? Jadi PWM dan encoder itu sama-sama, yaitu kontrol motor presisi. Bedanya adalah PWM mengatur kecepatan, encoder mengatur kecepatan aktual. Nah, digunakan pada robot line follower, robot arm, conveyor, kendaraan listrik kecil. Nah, sistemnya adalah closed loop. Jadi PWM disesuaikan berdasarkan data encoder, kecepatan motor lebih stabil dan akurat. Kesimpulan adalah PWM mengontrol kecepatan motor DC, encoder 2 pin memberikan feedback kecepatan dan arah. Kombinasi keduanya menghasilkan kontrol motor yang presisi. Kita lanjut ke simulasinya. Oke, jadi di sini kita udah sedang menginstal add-on-nya. Kita tunggu aja sebentar hingga semuanya mencapai nilai 100%. Kita tinggal nunggu installing, kemudian kita tunggu untuk configuration-nya.
Nah, setelah ini udah selesai, kita tinggal langsung saja menuju ke proses simulasinya, yaitu dengan kita caranya merangkai menggunakan MATLAB Simulink. Dan ini langsung aja kita mencari PWM dan kita rangkai sedemikian rupa. Kita perlu konstan, butuh display, scope, scale, dan kita sambungkan saja. Kita beri nilainya untuk nilai 255 dengan PWM dibikin 0 dan 1. Kemudian kita pergi ke apps dan kita ke bawah, kita ambil ke run hardware. Kita pilih sesuai dengan yang kita pakai. Di sini kita pakai Mega, Arduino Mega 2560. Kita konfigurasi dulu dalamannya di kita pencet soft default, terus dibikin INF, kemudian di situ kita bikin 0,1 dan di bawahnya lagi kita bikin di hardware-nya, kita klik, lalu ke hostboard kita pilih manual dan kita cari mana yang menyambung ke hardware-nya, dan sini kita pakainya 0,9 dan ubah settingan seperti yang digambar ya, jadi 115.200. Simulation target code generation kita dibikin faster run, kita apps dan oke.
Oke, jadi tentunya di sini sedang membuat rangkaiannya. Lagi untuk yang percobaan kedua, kita menggunakan banyak komponen baru dan amati saja sesuai yang ada di layar. Nah, setelah semuanya udah ke setting, tinggal kita coba untuk mengrunningkan dan amati laju pada motor yang berputar. Kita tinggal nyalakan saja, kita run, kita tunggu agak sedikit lama. Maaf ya, agak sedikit lama kita menunggunya, dan nampaknya sudah ya. Motor sudah berjalan sesuai dengan yang kita inputkan. Dikarenakan valve-nya masih 0, ketika valve-nya kita naikkan maka motor akan berputar ke arah kanan, dan valve-nya kita turunkan, maka motor akan berputar ke arah kiri, atau bisa disebut forward dan reverse PWM.
Nah, di sini juga kita sedang setting untuk perangkaian yang ketiga. Kita pakai delay, kita pakai seperti yang digambar, kita ada encoder, display, dan scope. Kita pakai lagi gain, taruh situ, lalu kita tinggal tarik ke kanan. Bentar, susah, kita ganti namanya dulu. Kita perbesar supaya terlihat encoder 2 bit. Kita rapikan sedikit ya. Kalau ada biru-biru tinggal kita tarik seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk percobaan rangkaian yang ketiga udah selesai kita buat. Kita sedang proses dalam runningnya. Ketika udah selesai di running, kita bisa membuka scope untuk melihat laju PWM, yang mana karena ini PWM maka gelombang akan berbentuk square wave atau berbentuk kotak-kotak. Oke, jadi di sini kita udah melihat dari scope-nya itu menanjak naik, yang mana ketika naik maka motor akan berputar ke kanan.
Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penugasan tugas 7 dasar sistem kontrol. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.